Tidak ada anak yang benar-benar sama sekalipun mereka itu kembar identik. Satu sama lain pasti memiliki ciri khas tersendiri. Begitupun dengan murid-murid kita. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Indra Dwi Apriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman kepada murid sehingga semua anak diperlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, nyaman atau tidaknya mereka di dalam kelas. Semua itu setelah saya mempelajari teori pembelajaran diferensiasi ini, saya memahami dan mencoba memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik sehingga anak mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Melakukan kegiatan pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasil diagnostik menyimpulkan bahwa 9 anak dominan gaya belajar visual, 9 anak dominan gaya belajar auditori, dan 11 anak dominan gaya belajar kinestetik. Pembelajaran di kelas 12A pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut, yaitu pada materi turunan fungsi aljabar. Di awal pembelajaran, seperti biasa saya mengawali dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, dan penyampaian tujuan dan penilaian, serta diakhiri dengan kesepakatan kelas. Ketua kelas, siapkan kelasnya. Siap, gerak. Doa mulai. Aimun dan Nisrina. Aimunnya kemana? Aimun sakit. Aimun sakit. Kemudian Nisrina Jeng. mulai masuk materi turunan ya. Sekarang kita akan masuk materi tentang menentukan turunan fungsi aljabar. Nah, sekarang ibu punya pertanyaannya. Pertanyaan pemantik di sini ada apa yang kalian bayangkan tentang kata turunan? Kayak misalnya turunan gitu. Yang bisa. Oke, Siti, tangga bu. Tangga, oke good. Apa lagi? Turunan mana tuh? Mau turun? Perosotan. Ya, apa? Perosotan. Perosotan. Oke, bagus. Apa lagi? Tangga. Seluncuran. Oke, jadi kalian bayangkan kalau kita kata oh turunan berarti ada perosotan, ada tangga, ada yang lain. Oke, pertanyaan kedua di situ pada kehidupan sehari-hari apa itu turunan dan contoh pengaplikasiannya. Berarti contohnya sama kayak tadi, bedanya cuma kita aplikasi sehari-hari yang kita gunakan. Misalnya kalau tangga berarti menurun dari mana misalnya dari
satu atau gedung kayak gitu kan, itu pengaplikasiannya. Sekarang ibu mau nanya, siapa yang tahu arti turunan? Artinya lagi, kalau tadi kan alatnya atau bendanya, arti turunan. Turunan, oke, siapa yang bisa? Sekarang aja, kalau dia menurun berarti dia dari yang tinggi atau tempat tinggi ke tempat yang rendah kayak gitu. Apalagi yang bisa kalian cari pengertian tentang turunan? Oke, siapa yang bisa? Oke, apa? Sama? Oke, dari atas ke bawah berarti perpindahan ya, berpindah dari yang tinggi atau dari atas ke yang bawah. Oke, good, itulah dia contoh pertanyaan pemantiknya. Karena kita materi kita turunan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep turunan atau suatu fungsi. Ya, sifat-sifat turunan fungsi ada aljabar, menentukan turunan fungsi aljabar yang digunakan atau didefinisikan sifat-sifat turunan fungsi. Ya. Setelah tujuan, kita kan mau melakukan nanti belajar kelompok nih. Ya, yang ibu kelompokkan berdasarkan kelompok yang kalian sudah buat kebutuhan belajar kalian, ada visual, ada audio, ada kinestetik. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita buat kesepakatan kelasnya dulu. Ya, kesepakatan kelasnya ada 5. Yang pertama ada saling menghargai pendapat teman. Setuju sama kesepakatannya? Setuju. Jadi kita kelompok nanti setiap kelompok memberikan pendapat gitu. Jadi kita harus saling menghargai pendapatnya. Yang kedua ada tidak mengganggu kelompok lain. Jadi kelompok 1 sama kelompok 2 tidak boleh saling mengganggu. Fokus sama kelompoknya masing-masing. Setuju? Setuju. Oke, kita lanjut kesepakatan yang ketiga. Di situ ada bekerja dengan penuh tanggung jawab, gitu ya. Jadi ibu kasih kelompok, kalian fokus sama kelompok kalian. Kalau si audio sama audionya, sama visualnya, kinestetik sama kinestetiknya. Jadi per kelompok, gitu kan? Kemudian saling bekerja sama dalam kelompok dan berperilaku sopan. Itu dia kesepakatan kita. Sepakat ya sama kelima kesepakatan kita? Sepakat. Oke, semuanya sepakat. Baik, lanjut kita. Setelah membuat kesepakatan, ibu akan bagi kalian nih. Berarti sesuai dengan yang kalian buat kemarin kebutuhan belajarnya. Ini kita buat berdasarkan visual. Kalau visual nanti ibu akan kasih link tentang materi turunan. Kemudian yang auditori juga ibu kasih link YouTube-nya. Dan kinestetik kalian harus buat alat peraganya itu dia. Jadi ibu jelaskan sedikit nih. Kalau visual berarti kalian tuh suka belajarnya dengan cara melihat kayak gitu. Ya kan? Melihat sesuatu kalian lebih paham, kayak itu yang visual. Kalau auditori mendengar. Ya, kalian tuh paham sama pembelajaran kalau kalian sudah mendengar. Oh, ini loh yang dijelasin kawannya, kalian dengar, paham, itu dia. Kalau kinestetik dengan gerakan. Jadi, dia paham materi itu kalau dia sudah melakukan kegiatan, suatu kegiatan. Contohnya dengan menggunakan alat peraga atau pokoknya melakukan sesuatu baru dia paham materinya. Oke? Sekarang semuanya boleh duduk per kelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yuk, yang visual, yang auditori, sama kinestetik boleh di situ. Oke, anak-anak ibu, sekarang perhatikan. Sekarang sudah duduk nih per kelompok, ada yang kinestetik, visual, sama audio. Sekarang ibu mau bagi nih bahannya. Untuk anak visual boleh kalian lihat di link yang ibu kirim. Itu ada Google YouTube. Di situ YouTube-nya tentang materi turunan. Selanjutnya yang anak visual mana? Ini. Oke, anak visual itu kan berarti dia melihat ini dipinjamkan buku. Di sini ada buku, berarti kalian bagian membaca materi. Kalau visual dia lebih suka membaca. Oke, itu untuk yang visual. Auditori mendengar. Link YouTube-nya ibu share ya. Ya, buka HP-nya semua. Ini link YouTube-nya. Oke, udah ibu share. Kalian lihat situ video pembelajarannya. Anak kinestetik. Oke, anak kinestetik kalian buat di situ alat peraga tentang turunan. Ini alat dan bahannya sudah ada. Desain alat model pembelajaran turunan. Oke, paham semuanya? Oke, sekarang boleh kerjakan tugasnya di situ. Diskusikan kelompok kalian. Nih, silakan diskusi kelompok masing-masing dengan ini dia. Ada contoh soalnya, tentukan turunannya nanti. Contoh soalnya nggak usah ini ya, nanti aja. Silakan diskusi kelompoknya. Kita gunakan rumus. Rumusnya apa? Dulu perhatikan. Rumus turunan. Sini aja ya. Rumus turunan apa kemarin? X
A kali X N apa? N kurang 1 ya? N kurang 1. A kali N ya, N kurang 1. Jadi ini rumusnya. Oke. A kali N X kurang 1. Gunakan rumus, kalian buat contoh soalnya. Contoh soalnya boleh terserah, boleh fx 2 kali x, tuh boleh contohnya x pangkat 2, kayak gitu. Desain kalian buat contohnya. Lihat, setiap kelompok buat rumus, terus desain contoh soalnya. Nanti presentasikan apa yang kalian diskusikan, oke? Misalnya pengertian turunan ini Bu, contoh soalnya ini, cara pengerjaannya seperti ini. Itu sesuai kelompok masing-masing. Kalau kinestetik dia berarti mencari soal ini dengan medianya, caranya. Kalau anak visual, mana visual? Dia, anak visual berarti langsung aja nanti jelaskan ke depan dengan spidol, papan gitu, yang udah kalian dapat melalui buku cetak atau di Google. Anak yang audio berarti juga jelasin hampir sama seperti anak visual, tapi dia menjelaskan melalui media pembelajaran gitu. Tapi yang melalui video ya. Oke, paham? Nah, udah, boleh kerjakan kelompok. Soalnya bebas kalian mau buat contoh soalnya dia di catatan yang kemarin. Oke, silahkan kerjakan. Silakan maju, jelaskan materi yang sudah kalian diskusikan tadi ke depan. Oke, 5 orang nggak apa-apa, 5 orang aja. Maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auditorif akan menjelaskan tentang materi penurunan yang akan disampaikan oleh Raja Rahmasari. Baiklah, saya di sini akan menunjukkan cara pengerjaan turunan dari cara audio tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan turunan. Contoh 1 diketahui fx sama dengan x2. Mengerjakan soal ini menggunakan rumus di atas. Jadi jawabannya f aksen x sama dengan 2x kurang 1. 2x ini diambil dari
pangkat di atas, sementara 2 ini diambil dari rumus di atas. Jadi pangkatnya 2 kurang 1 sama dengan 2x. Baiklah, sekian materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siswa ingin mempresentasikan materi tentang turunan aljabar yang dibacakan oleh Feby. Konsep limit fungsi dapat digunakan untuk menentukan turunan fungsi aljabar. Pengertian jika turunan fungsi f sama dengan f x dinyatakan dengan f aksen x, didefinisikan bahwa turunan fungsi f adalah f aksen. Contohnya akan dibacakan oleh Ibu. Baiklah teman-teman, inilah cara pengerjaan tentang turunan, yaitu fx sama dengan 5, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi bilangan apapun yang tidak mempunyai pangkat maka hasilnya adalah 0. Sekian, terima kasih. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kinestetik akan mempresentasikan turunan fungsi aljabar dengan materi tangga turunan yang akan dibacakan oleh Sistem Jaro dan Adrian Rakamsuma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tangga turunan. Tangga turunan pada fungsi aljabar yaitu untuk mempermudahkan kita untuk mencari dari nilai fx, di mana rumus dasarnya yaitu fx aksen yaitu n ax pangkat n kurang 1. Di sini juga terdapat tempat untuk menyelesaikan soal, dan di sini juga terdapat kumpulan soal, dan fungsi dari jarum ini adalah untuk menentukan nilai dari koefisien x pada tangga turunan. Selanjutnya, soal ini akan dikerjakan oleh Rafa. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan salah satu soal yang ada pada tabel berikut. Soal yang kita dapatkan adalah fx sama dengan 2x pangkat 2. Jadi sini kita buat dulu soalnya. Pangkatnya adalah 2, jadi kita cocokkan jarum di tangga turunannya di bagian 2 ya. Dua dikali 2 dikali 2 adalah 4. Jadi kita tambahkan. Dan dapat kita baca di sini jadinya 4x pangkat 1 dengan 4x pangkat 1. Sekian. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Sekian kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya, sudah mempresentasikan. Sekarang kita lakukan tes formatif. Di sini ada soal, 5 soal. Kalian kerjakan di buku latihan. Soal-soal ini sebagai bentuk tugas formatif pemahaman kalian tentang materi yang kalian diskusikan hari ini. Paham? Oke, kerjakan di buku latihannya. Oke, anak-anak ibu, setelah kalian kerjakan tugas formatif, sekarang kita mulai. Ibu mau nanya nih, kesimpulan kita belajar hari ini. Siapa yang tahu? Materi turunan. Jadi apa yang kalian dapat ilmunya hari ini berdasarkan pembelajaran diskusi kelompok kalian. Bisa menyimpulkan materi hari ini. Oke, Siti. Kesimpulan dari turunan yaitu hasil dari turunan yaitu terdapat rumus yaitu fx sama dengan nax pangkat n kurang 1. Oke, terima kasih Siti. Yang lainnya gimana? Yang lainnya yang bisa menyimpulkan tentang turunan fungsi aljabar. Oke, Ibu simpulkan aja ya. Di sini kita sudah mempelajari tentang fungsi aljabar. Berarti kalian ini rumusnya fx sama dengan n kali axn kurang 1. Berarti yang mempunyai turunan itu yang bisa kalian gunakan yaitu bilangan berpangkatnya. Kalau dia pangkatnya
3, berarti 3 itu kalian kalikan dulu dengan bilangan utamanya, baru kasih nilai X dan dia pangkatnya kurang 1. Itu dia kata kunci turunan, berarti di pangkat kurang 1. Berarti kalau dia pangkat 3, jadi kurang 1 jadi pangkat 2. Begitu juga selanjutnya. Jadi itulah kesimpulan kita tentang materi turunan. Sebelum akhir pembelajaran, Ibu akan membagikan tugas nih buat kalian. Di tugas ini, buatlah ringkasan materi tentang apa yang kalian pelajari hari ini, yaitu materi turunan. Di tugas ini, kalian bebas menentukan sesuai dengan minat kalian. Misalnya kalian suka dengan buat tugasnya tuh suka menyatat gitu, buatlah catatan. Ya, suka menggambar, buat poster gitu. Tapi tentang materi turunan boleh kalian masukkan pengertian, boleh masukkan tentang rumus-rumus turunan. Selanjutnya ada peta konsep, boleh juga rekaman suara atau video. Video ini seperti tugas-tugas sebelumnya. Misalnya kalian materi turunan nih, buat videonya melalui Canva. Misalnya pembukanya, penutup, penjelasan kalian tentang turunan, buat dalam bentuk video. Jadi, Ibu beri kalian kebebasan menentukan apa aja tugas yang mau kalian buat. Boleh, ini dia contoh-contohnya. Paham? Oke, misalnya kayak kalian, si Satrio misalnya, dia suka mendesain Canva, boleh tugasnya dalam bentuk video. Oke ya. Misalnya suka menggambar atau menulisnya, kalian buat tabel atau apa, desain dia catatan materi turunan. Itu dia boleh untuk tugas yang catatan. Paham ya? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh cari Ibu, kita bahas materi yang kalian belum pahami. Oke? Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Febiandra. Saya berasal dari kelas 12A dan saya bersekolah di SMA Negeri 2 Rengat. Dan saya adalah salah satu murid dari Ibu Lia Indra. Dan Ibu Lia Indra mengajar mata pelajaran matematika minat. Terima kasih kepada Ibu Lia Indra karena apa yang Ibu Lia Indra ajarkan kepada kami itu sangat sesuai dengan apa yang kami mau. Ibu Lia Indra mengajarkan tentang gaya-gaya pembelajaran yang berbeda-beda, seperti gaya pembelajaran, gaya visual, gaya audio, dan gaya kinestetik. Jadi siswa-siswa yang memiliki gaya-gaya pembelajaran yang berbeda-beda itu dapat diterapkan dengan pembelajaran seperti ini. Jadi siswa-siswa itu memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi dengan cara seperti ini siswa-siswa itu dapat belajarlah dengan gaya belajarnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah aksi nyata modul 2.1 pada praktek pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat murid belajar menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.